Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sri Nur Astriastuti dalam Kabar Bahasa PBI News. Kita ke berita utama siang ini terkait semakin dibutuhkannya tenaga pendidik di Indonesia, sekolah kekurangan 1 juta guru setiap tahunnya. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2020, terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang. Angka ini kemudian naik pada tahun 2021 dengan kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun mencapai 69.757 orang. Hal ini membuka peluang besar bagi calon-calon tenaga pendidik. Bagaimana pendapat dosen, alumni, dan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Pondri Magalatung? Kita telah terhubung dengan rekan saya di Sopeng, Uniprima, dan Sengkang. Kita ke Nursulis Ramadhani di Sopeng. Bagaimana Nursulis? Baik Tuti, terima kasih. Menanggapi kasus krisis tenaga pendidik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber di bidang tenaga kependidikan, yaitu salah seorang dosen di Universitas Puan Rimagalatung jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Hajah Herniastuti, SPD, MPD. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, baik, Alhamdulillah. Nah, sebagai seorang tenaga pendidik, bagaimana tanggapan Ibu terkait fenomena krisis guru yang terjadi di Indonesia saat ini? Ya, jadi seperti ini. Banyaknya guru yang pensiun itu sangat berbanding terbalik dengan kuota penerimaan PNS di Indonesia saat ini. Karenanya, ada beberapa sekolah yang memperkerjakan guru honorer untuk memaksimalkan pendidikan mereka di tingkat-tingkat atau di jenjang-jenjang pendidikan. Nah, seperti yang diketahui, basic Ibu sendiri itu berada di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Apa hal lebih yang menjadikan Ibu lebih memilih mengabdi di jurusan ini dibanding jurusan yang lain? Jadi alasan saya ada dua, mengapa berkecimpung di dunia pendidikan bahasa Indonesia. Pertama adalah pendidikan itu sendiri. Saya berniat dan alhamdulillah sekarang sudah tertunaikan untuk menjadi bagian dari salah satu yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan salah satu tujuan yang ingin saya capai adalah memberikan ilmu ke saya yang telah saya dapatkan kepada mahasiswa didik saya. Kemudian yang kedua, mengapa bahasa Indonesia? Karena menurut saya bahasa Indonesia itu adalah bahasa dasar yang menjadi dasar juga dalam setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai kuliah, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Nursulis Ramadhani melaporkan langsung dari Sopeng, kembali ke Tuti di studio. Ya, terima kasih Nursulis atas informasinya. Baik, kita berlanjut ke Nurvina di Uniprima. Bagaimana Nurvina? Baik Tuti, menanggapi kasus krisis tenaga pendidik, di sini saya sudah bersama narasumber salah seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Puan Rimagalatung. Saudari Sri Wahyuni, selamat siang. Siang, Dek. Sebagai seorang calon tenaga pendidik, bagaimana sih tanggapan Anda mengenai krisis guru di Indonesia ini? Mengenai krisis guru di Indonesia ini, menurut saya itu sangat disayangkan ya. Karena menurut saya itu guru itu sangat berperan penting dalam memajukan generasi. Yang mana itu guru mengajari peserta didik itu darinya yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi lebih tahu lagi. Dan tidak hanya itu, guru juga berperan dalam pembentukan karakter dalam setiap peserta didik. Wah, sangat disayangkan ya. Memilih jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa yang ongoing di jurusan bahasa, pengalaman apa sih yang paling berharga yang Anda dapatkan sejauh ini? Sepanjang menjadi mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Puan Rimagalatung ini, ada banyak pengalaman yang saya dapatkan dan tentunya itu sangat luar biasa ya. Ya, di antaranya itu adalah saya pernah mengikuti beberapa lomba, yakni lomba menulis cerpen, lomba menulis surat, dan lomba menulis puisi. Terus saya juga telah menerbitkan 3 buku solo, yakni diantaranya 2 buku kumpulan cerpen serta 1 kumpulan buku puisi. Dan saya juga pernah menjadi narasumber di salah satu komunitas yakni Sekolah Rakyat, yang mana dalam acara bincang buku. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurvina melaporkan langsung dari kampus Universitas Puan Rimagalatung. Kembali ke Tuti di studio.
Terima kasih Nurvina atas informasinya. Baik, terakhir kita ke Ansar di Sengkang. Bagaimana Ansar? Baik Tuti, terima kasih. Menanggapi kasus krisis tenaga pendidik di Indonesia, saya sudah bersama narasumber, salah seorang alumni pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Puang Giri Magalatung, Bapak Mulis SPD MPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik deh. Dan selamat siang. Siang juga. Pak Mulis, sebagai salah seorang testimoni di pendidikan bahasa Indonesia, apa tanggapan Bapak terhadap kasus krisis tenaga pendidik di Indonesia saat ini? Ya, khusus bahasa Indonesia. Oke. Masalah tenaga pendidik, khususnya di bahasa Indonesia, menurut saya karena di setiap kampus atau di setiap fakultas, bahkan di setiap jurusan ada mata kuliah wajib, yaitu salah satunya adalah bahasa Indonesia. Maka dari itu, setiap lulusan bahasa Indonesia berpeluang besar untuk mengajar atau menjadi tenaga pendidik di jurusan bahasa Indonesia. Karena di setiap kampus itu ada mata kuliah wajib, salah satunya adalah bahasa Indonesia, gitu. Selanjutnya, setelah Bapak menyelesaikan pendidikan hingga ke S2, apa saja yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah, setelah saya selesai S2 di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2016 kemarin, alhamdulillah saya sudah mengajar di dulu masih STKIP Puan Ri Magalatung, sekarang sudah menjadi FKIP Universitas Puan Ri Magalatung. Alhamdulillah saya ditempatkan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Namun selaku jurusan Bahasa Indonesia tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mengajar atau menjadi tenaga pendidik di jurusan yang lain. Seperti yang saya alami pada semester yang lalu saya diberikan kepercayaan oleh dekan FKK untuk mengajar di jurusan keperawatan dan kebidanan untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Itu tadi saya katakan bahwa setiap kampus diwajibkan untuk memberikan mata kuliah dasar umum, yaitu salah satunya adalah bahasa Indonesia. Begitu deh. Terima kasih Bapak Mulis atas waktunya. Iya, sama-sama deh. Saya Ansar melaporkan langsung di Sengkang. Kembali ke Tuti di studio. Terima kasih atas laporannya Ansar di Sengkang. Sebelumnya ada Nurvina di Uniprima dan Nursulis Ramadhani di Sopeng. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada siang hari ini, saksikan terus berita dari dunia pendidikan dalam PBI News. Terima kasih, saya Sri Nur Asrastuti, sampai jumpa.